Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kita menghadapi pandemi, saat ini kita mengalami kesusahan. Saya percaya, kita serahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Itu adalah saat-saat terindah bagi kita semua. Pagi ini kita mau serahkan kehidupan kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Kita mau serahkan segala ketakutan kita. Karena saat indah adalah saat kita berhadapan dengan Tuhan. Siapkan hatimu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Ya lalas kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus ini kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau baik kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Bapa. Karena saat kami datang ke hadirat-Mu, karena saat kami datang ke hadirat-Mu, itulah saat terindah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami. Kami rasakan kuasa-Mu hadir tengah jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa memenuhi kami semua Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua Bapa. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Buka hatimu. Haji sembah. Biarkan Roh Kudus bekerja di hadirat-Mu Tuhan. Raja Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat indah, saat kami berhadapan dengan Kau Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus. Oh haleluya Yesus. Saat indah, haleluya Yesus. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus. Engkaulah kekasih jiwa kami. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. erat dalam pelukan-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan
indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, datang pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Saat berhadapan Engkau Tuhan, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan daya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, katakanlah hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan saat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Tuhan, ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait
Tuhan. Ku rindu selalu Tuhan di dalam dekapan-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Haleluya. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau mendekat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ketakutan. Saat ini Tuhan kami penuh dengan kekhawatiran. Oh Yesus, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Oh lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam dekapan-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada yang luar biasa yang kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan saat ini Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan dengan situasi yang ada Tuhan, dengan situasi corona yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami berhadapan Engkau, saat kami dalam dekapan Engkau, Tuhan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, melindungi kami, melingkupi kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Oh Yesus, indahnya Tuhan hadirat-Mu Tuhan, indahnya dekapan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Engkau yang kami andalkan. Haleluya Yesus. Sumber pengharapan kami. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa indahnya saudara saat kita didekap dengan kasih Tuhan, saat kita dipeluk dengan kuasa Tuhan. Oh segala hadirat Tuhan, saya percaya Roh Kudus saat ini bekerja di hadapan saudara semua. Saya percaya saat ini Roh Kudus mengurapi saudara semua.
Saat ini saya percaya Tuhan Roh Kudus membebaskan saudara dari segala-galanya Tuhan. Segala penyakit, segala kekuatan, segala ketakutan. Kami percaya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, Kau telah bebaskan kami. Kau dekat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon kesediaan Bapa kembali sidang untuk membuka ibadah ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan walaupun ibadah kami lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya urapan-Mu, urapan yang luar biasa, kasih-Mu yang kasih luar biasa Bapa. Dan kami yakin dan kami percaya ibadah kami dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau lawat kami. Berbicaralah kepada kami sehingga kami Tuhan diberkati, dikuatkan, dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara semua. Selamat pagi. Saat ini saya percaya mungkin ya kita saat ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, itu saya percaya gitu. Karena saat ini kita menghadapi COVID-19 yang makin menakutkan gitu loh. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Amin. Untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Amin. Saat ini siapkan hatimu, kita mau memuji Dia. Ku diberi kuasa. Yang mulia menaklukkan musuh bawa kakiku, pakai kuasa Raja mulia ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Engkau perisai hidup, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan sungguh besar, besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Kita sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk menaklukkan segala musuh kita. Kita mau jadi pemenang dan lebih dari pemenang. Oh, haleluya Yesus. Amin. Skala perkara, haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dia lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Berkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya percaya saat ini saudara sudah menjadi pemenang. Amin. Dari segala apapun, dari segala masalahmu, dari segala penyakit-penyakit. Karena saya percaya Tuhan, saat ini, kasih. karena Tuhan Engkau sudah menjadi pemenang. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Oh, Yesus. Amin Tuhan. Karena saya kita akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan Tuhan. Tangan-Mu
selalu ku nantikan. Di setiap langkah selalu ku percaya Tuhan. Langkah ku percaya. Katakan firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roda dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku Percaya, katakan dengan sayap-Mu. sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu Ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
Semuanya katakan. Pertolongan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkaulah perlindungan dalam setiap langkah dan jalan-jalan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjaga kami, Engkau yang menaungi kami dengan sayap-Mu ya Bapa. Engkau yang melindungi setiap umat-Mu Tuhan dalam situasi saat seperti sekarang ini. Kami percaya hanya Engkau pertolongan bagi kami, Engkau perlindungan bagi kami, yang memampukan kami untuk tetap melangkah bersama-Mu, untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu Bapa pagi hari ini Bapa. Haleluya. Mari sembah Bapa. Mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia, muliakan Dia dalam segenap hati-Mu. Dialah perlindungan bagi kita, Dialah pertolongan, Allah yang kita percaya, Allah yang memberikan perlindungan dengan kepak sayap-Nya. Dia menaungi setiap langkah dan jalan-jalan kita. Haleluya Bapa. Oh, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengamini setiap pujian yang kami boleh bawakan pagi hari ini ya Bapa. Karena memberikan satu semangat kemenangan bagi kami. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang menaungi dan Allah yang melindungi, Allah yang memberikan pertolongan bagi setiap anak-anaknya dalam situasi apapun juga hingga saat ini Bapa. Kami mau Tuhan belajar kembali datang di hadapan-Mu. Kami boleh belajar kembali menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena seluruh kehidupan kami hingga pagi hari ini kami percaya Engkaulah perisai dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang melindungi setiap langkah dan jalan-jalan kami Bapa. Biar pagi hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Setiap renungan yang kami bawa Tuhan, yang kami boleh dengar, kami mau sama-sama pelajari dan kami mau belajar lakukan seperti apa yang Engkau katakan kepada kami Bapa. Hingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah yang memberikan segala kekuatan untuk kami bisa mampu menjalani setiap kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siapkan hati kami dan kami siap mendengar akan renungan firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap renungan firman-Mu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih WL Singer tim musik yang sudah melayani pagi hari ini. Salam saudara dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini ada bersama dengan saudara. Walaupun kita ibadah melalui Zoom, saudara di rumah, tapi saya percaya semangat saudara tetap ada. Dan kita percaya roh Tuhan tetap ada bagi kita. Dia yang memimpin kita dimanapun kita berada. Biarlah semangat kita memuji, menyembah nama Tuhan tetap sama saat kita datang ke gereja bersama-sama. Tapi di rumah kita tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita. Saya bersyukur karena Tuhan begitu baik dan sangat baik. Memberikan kesehatan dan kekuatan. Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sama-sama belajar renungan akan firman Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita percaya pagi hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Baik saudara, kita akan
belajar firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin saat ini lagi ngetren, ya. Karena situasi saat keadaan sekarang ini kita tahu keadaan masih harus diam di rumah oleh karena PPKM yang ada, yang diberlakukan dari tanggal kemarin sampai tanggal 20, dari tanggal yang lalu ya, sudah hampir seminggu kita jalani, dan tanggal 20 dan katanya sih ada perpanjangan sampai bulan Agustus. Tapi kita percaya, saudara dalam kasih Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, PPKM itu adalah satu hal yang memberikan semangat bagi kita. Walaupun kita tahu kita tidak bekerja, kita dirumahkan, harus diam di rumah, melakukan segala aktivitas kita di rumah. Oleh karena keadaan virus corona yang semakin meningkat, mereka yang terkena virus ini semakin banyak. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan itu senantiasa ada bagi anak-anaknya. Amin. Satu tema yang dikatakan, kalau saudara mungkin sudah tahu dari setiap hal yang dikatakan bahwa PPKM itu adalah percaya pasti Kristus menolong. Amin. Percaya pasti Kristus menolong. Walaupun ada selentingan-selentingan yang lain yang mungkin saudara baca, lihat, ada yang kirimkan bahwa PPKM itu mengatakan pelan-pelan kita nanti pasti akan mati katanya. Mungkin pelan-pelan kita akan melar karena tinggal di rumah aja, makan tidur, berdiam saja. Nah saudara, mungkin ada lagi PPKM singkatan-singkatan, settingan-settingan yang lain yang berbeda dari pemerintahan kita. Tetapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan, PPKM ini adalah percayalah pasti Kristus menolong kehidupan kita. Amin. Percaya. Saudara dalam kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, situasi saat ini memang tidak mengenakan. Saya pedagang, situasi sangat rumit. Karyawan saya mesti atur bergantian masuknya. 4 orang masuk hari Senin, 4 Selasa, karena karyawan saya 8 orang. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan mereka juga ada yang iri, kok tidak dipulkan saja, karena keadaan sekarang ini kita harus hati-hati. Walaupun saya tidak diperbolehkan, karena situasi pemerintah sekarang ini, tapi oleh karena langganan ada yang minta, ya udah, dan online juga ada, mau nggak mau saya kerja dalam keadaan pintu depan tertutup. Jadi kalau langganan ada yang pesan, dia ketok baru saya siapkan, atau dia WA baru saya siapkan, nanti dia pergi, atau saya kirim melalui JNE dan sebagainya. Nah saudara dalam kasih Tuhan, itu keadaan dagang. Kata orang sembunyi-sembunyi, walaupun kita tahu banyak razia-razia Satpol PP, karena di Pasar Pagi sudah beberapa toko yang kena razia. Walaupun ada yang sudah kena, tapi mereka tetap bandel, buka aja. Padahal sudah ditempelkan di segel, dikasih peringatan, tapi tetap bandel, dia tetap buka. Nah saudara dalam kasih Tuhan, ini membuat sulit bagi semua orang, ataupun bagi karyawan-karyawan yang mungkin upah mereka harian. Mereka harus mendapatkan bagaimana situasi saat ini. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat uang untuk menghidupkan keluarganya, anak, istrinya, atau cucunya. Dan membuat semua menjadi pusing. Pusing. Makanya dikatakan PPKM, dia kata selentingan pelan-pelan kita akan mati. Karyawan-karyawan yang mungkin buru-buru harian yang tidak bekerja, mau kemana? Apa yang Anda lakukan? Kalau mereka masih ada tabungan simpanan, mereka masih bisa pergunakan. Tapi saat ini, memang inilah kenyataannya yang harus kita jalani. Tuhan izinkan semua ini untuk kita semakin lebih percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun secara manusia kita merasa khawatir dan takut oleh karena virus ini yang semakin merajalela, yang semakin ganas. Dikatakan yang di Jakarta ini 45% semuanya sudah kena. Saudara yang kasih Tuhan, kena terjangkit virus ini. Mereka khawatir dan kita juga lihat bagaimana orang secara tiba-tiba
dipanggil oleh Tuhan oleh karena virus ini. Dan mungkin juga ada penyakit lain, bukan hanya karena virus ini tahu-tahu meninggal. Dan kita lihat mungkin kiri kanan tetangga saat kita lewat, atau mereka yang tinggal di depan-depan jalanan yang seringkali mendengar ambulan setiap hari melintasi berkali-kali atau berpuluh-puluh kali, begitu banyak yang meninggal. Saudara dalam kasih Tuhan, pada saat ini hanya Tuhan yang kita percaya, yang pasti menolong kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita percaya, yang akan memberikan jalan keluar dan perlindungan bagi kita. PPKM ini, percayalah, pasti Kristus menolong kehidupan kita. Amin. Katakan dengan semangat di dalam hati saudara. PPKM ini, situasi saat sekarang ini, percayalah, pasti Kristus menolong hidup saya dan keluarga saya. Nah, kita akan buka firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 91. Ayat pertama sampai kedua. Poin yang pertama, untuk kita bisa melakukan PPKM daripada Tuhan, percaya pasti Kristus menolong, yaitu satu kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat pertama sampai 2, demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Katakan amin dengan semangat, dengan sukacita. Baca ayat ini. Seringkali Mazmur 91 ini menjadi satu mungkin rema atau menjadi penangkal bagi setiap orang-orang percaya untuk menjalani situasi saat ini oleh karena situasi virus yang melanda. Bukan hanya Indonesia tapi hampir seluruh dunia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini memang Mazmur ini yang menjadi satu kekuatan bagi kita. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allah yang kita percaya, Dia yang melindungi kita dan memberikan pertolongan bagi kita. Dialah kubu benteng perisai kehidupan kita. Situasi boleh ada terjadi apapun yang saat ini kita alami dan rasakan. Tapi kita percaya, saat kita percaya sama Tuhan, Dia akan melindungi dan memberikan pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Bagi kita semua. Saudara dalam kasih Tuhan, PPKM ini memberikan satu kepercayaan untuk kita kembali bangkitkan percaya kita hanya kepada Tuhan. Percaya kita bisa melalui situasi saat sekarang ini. Amin. Percaya. Karena Dia, firman Tuhan katakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia tempat perlindungan kita. Kubu pertahanan kita. Dia yang kita percaya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah berjanji kepada kita, melindungi setiap anak-anaknya, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Kalau kita baca selanjutnya, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tapi kita hanya menjadi penonton. Penyakit sampar boleh datang, segala virus boleh ada, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Yakin bahwa Tuhanlah yang kita percaya. Dialah perlindungan dalam kehidupan kita. Saudara dalam kasih Tuhan, baca dan nyatakan firman ini. Satu kepercayaan kita untuk kita bangkitkan kembali dalam situasi saat ini. Semua ini harus kita katakan, kita harus ungkapkan bahwa Dialah yang melindungi dan menjaga setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin saudara sudah mengalami, mungkin merasakan satu virus ini.
Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bisa mampu mengatasi semua ini. Karena situasi saat ini, virus ini dibanding yang kemarin saya alami katanya lebih berbahaya, lebih gawat. Virus Delta katanya, Corona Delta. Saudara dalam kasih Tuhan, ini menularnya sangat cepat. Bagi mereka yang mungkin punya penyakit dan sebagainya itu sangat rentan. Teman saya sendiri masih muda, seumuran dengan saya. Baru tadi ketemu, sudah hampir 2 minggu, 12 hari dikurung. Dia masih puyeng, masih leng-leng, nggak bisa makan, nggak nafsu makan sama sekali. Saya bilang harus makan, harus semangat. Iya, cuma nggak nafsu. Dia tanya, lu dulu gimana? Memang nggak bisa nafsu makan, tapi makan aja. Makan aja. Tubuh harus kuat. Supaya imun kita juga kuat hingga bisa mengalahkan virus itu. Memang saya lihat dia sangat beda. Kondisinya turun, kurus, lesu. Walaupun tadi baru ketemu sudah 12 hari karantina mandiri. Saudara dalam kasih Tuhan, gitu juga setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tegak Alur. Sidang jemaat Tegak Alur, kalau memang mengalami semua ini, tetap kuat dan percaya karena Tuhan yang melindungi kehidupan kita semua. Amin. Poin yang kedua, bagaimana kita harus lebih percaya lagi dalam situasi saat ini. Karena Kristus pasti menolong kehidupan kita. Yaitu kita akan buka di dalam Roma pertama ayat 11. Ayat 16, sorry. Yang tadi percaya pada Allah karena dia perlindungan bagi kita. Yang kedua yaitu percaya pada Injil. Roma pertama ayat 16 demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, percaya kita hanya kepada Injil. Apa yang dikatakan Injil? Iya pasti, virus corona sudah ada tertulis di sini. Semua ada, tergenapi. Semua yang tercatat di firman Tuhan pasti akan tergenapi. Pasti kita akan bisa alami dan lalui. Kita percaya semua ini sudah Tuhan rancang. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Oleh karena itu kita semakin percaya bahwa Injil lah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Injil, firman Tuhan yang akan memberikan segala kekuatan semangat bagi kita. Yang sudah memberikan kemenangan bagi kita, memerdekakan kehidupan kita untuk kita menang dan mampu mengatasi situasi virus corona, situasi saat seperti ini. Kembali datang kepada Injil. Baca, renungkan, lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, saat kita percaya Injil yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, inilah menjadi satu semangat bagi kehidupan kita. Bicara sih gampang, teori itu gampang, tapi prakteknya, kalau dalam situasi kita dalam keadaan tidak ada apa yang kita miliki, kita tidak punya, bagaimana bisa dengan tenang melakukan setiap Injil? Saudara kembali lagi, kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena rencana Tuhan. Walaupun kita jalani dengan segala kesusahan, apapun yang kita alami, kita percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Asal kita tetap semangat dan percaya. Berkat ditujukan bagi setiap anak-anak Tuhan dengan berbagai cara Tuhan akan berikan. Asal kita hidup benar di dalam kehidupan ini. Pasti berkat itu akan tetap ada. Tidak pernah anak-anak Tuhan sampai meminta-minta. Pasti itu akan cukupi. Tuhan akan berikan yang terbaik. Asal kita jangan, kalau orang dunia katakan tamak dan serakah. Tapi kita bersyukur oleh karena apa yang ada. Saat kita memerlukan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Percaya Injil lah saudara yang memberikan kekuatan. Injil lah yang memberikan kemenangan bagi kita. Yang ketiga saudara dalam kasih Tuhan.
bagaimana kita harus menghadapi PPKM saat ini. Percaya pasti Kristus menolong kehidupan saudara. Yaitu kita harus katakan. Di dalam firman Tuhan, di dalam di dalam 2 Korintus dulu. 2 Korintus 4 ayat 13. Dua Korintus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin, saudara. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus katakan. Saudara, memang kita orang percaya harus kita ungkapkan. Kenapa? Karena itu yang memberikan satu iman kepada kita. Saya pernah tulis beberapa hari yang lalu di status saya percaya. Oleh sebab itu saya katakan, saya sehat. Amin. Saya sembuh. Itu harus dikatakan, saudara. Diungkapkan. Dunia diciptakan melalui perkataan. Jadi. Begitu juga orang percaya, kita anak Tuhan. Kita sehat. Kita mampu melewati situasi ini. Kita dapat menjalani semua ini. Karena kita percaya kepada Tuhan. Katakan, saudara. Tuhan berikan semua itu kepada kita. Untuk kita katakan, jangan diam. Kita harus ambil respon dalam kehidupan kita. Sehingga setiap respon yang kita ungkapkan memberikan segala pengaruh kuat dalam diri kita. Sehingga kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Tuhan yang kita percaya yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu katakan, jangan malu-malu, ungkapkan. Jangan share yang mungkin yang lain penyakit dan sebagai virus dan sebagainya keadaan. Tapi share dengan satu iman, yaitu firman Tuhan. Walaupun ada share yang kita berikan lucu-lucu atau semangat-semangat atau penghiburan atau peringatan-peringatan dan mungkin cara-cara untuk bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi kehidupan ini, dalam situasi pandemik atau virus corona ini. Tapi semua itu juga memang seringkali kita dapatkan. Tapi yang lebih penting kita harus katakan. Saat kita berkata-kata, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Di dalam Roma 10 di sini dikatakan kembali. Roma 10 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab jika kami mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Amin. Saat kita mengakui, dan kita percaya Tuhan yang kita sembah bisa memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan keselamatan. Dan saat kita percaya ini, kita sudah percaya sama Tuhan bahwa Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita juga percaya, kita ungkapkan dalam situasi saat ini, kita sehat, kita kuat, kita mampu menjalani situasi saat seperti ini. Kita percaya, karena Allah yang kita sembah, Dia yang sudah ambil alih kutuk apapun juga di dalam dunia ini. Dia yang sudah tanggung semua itu. Sehingga kami anak-anaknya hanya percaya saja sama Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita dengan perkataan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa mampu
menjalani situasi saat ini. Saudara, memang situasi saat ini sangat menakutkan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Dia perlindungan bagi kita, bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, dan perkataan kita memberikan kenyataan untuk kita bisa kuat, dan dengan percaya iman kita mampu menjalani kehidupan ini, kita bisa melalui semua ini. Yakin karena Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Yakin karena Dia yang memberikan anugerah yang terbesar bagi kita. Kita harus mengalami semua ini. Firman Tuhan banyak, di dalam firman Tuhan sudah banyak hal-hal, pengalaman-pengalaman penderitaan dan masa paceklik, kekeringan, kelaparan, penyakit sampai tadi dikatakan semua ada tertulis. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan pernah mundur. Jangan pernah putus asa dalam situasi saat ini. Berdoa, panggil nama Tuhan. Mulai percaya bahwa PPKM saat ini, kita percayalah pasti Kristus menolong setiap langkah dan kehidupan kita. Kita yakini semua itu. Hingga kita bisa melalui semua ini. Secara manusia, rasa khawatir, takut itu ada. Tapi kita percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan menolong setiap langkah dan jalan kita. Memang saudara, kalau kita dengar kematian, itu sangat mungkin mengkhawatirkan, ketakutan dan sebagainya. Tapi kita percaya, kita orang percaya sama Tuhan. Kita sudah dipanggil waktunya oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, asal kita tetap hidup benar dan layak, sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu perbaiki diri kita. Perbaiki, lakukan hal yang benar. Dan takutlah akan Tuhan. Karena penyaringan ini harus dijalankan. Penyaringan ini harus kita lalui. Tapi saat kita percaya sungguh-sungguh, kalau memang Tuhan sudah tentukan tahun ini, dan hari ini, hari esok dan lusa, asal kita hidup benar dan percaya, kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saat seperti ini bukan hanya manusia yang menjadi khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Semua, mungkin binatang-binatang dan sebagainya juga merasakan situasi, pengalaman-pengalaman. Cuma karena dia tidak bisa secara langsung bicara. Saudara kasih Tuhan, kita memberikan satu ketakutan dan kekhawatiran dalam situasi ini. Dan sadar nggak sadar, kita harus kuat kembali kepada perlindungan Tuhan. Penyakit sampar boleh ada, malapetaka boleh ada, tapi Dialah pelindung, perisai, Dialah benteng kehidupan kita. Oleh karena firman-Nya, Injil yang memberikan kekuatan bagi kita, hingga kita mampu menjalani kehidupan ini. Kembali kepada firman Tuhan. Mari perbaiki kehidupan kita selagi kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kita boleh datang dengan satu kesungguhan, keyakinan benar-benar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Tuhan ada tetap melindungi kita, menaungi keluarga kita, orang-orang dekat kita, mungkin saudara-saudara kita dan sebagainya, menjaga dan melindungi kita hingga bisa mampu menjalani situasi saat ini. Demikianlah renungan firman Tuhan saudara yang saya sampaikan. Biar Roh Tuhan sendiri yang akan bekerja dan berkarya. Yakini dan mawas diri dalam situasi saat ini untuk lebih dekat dan dekat lagi dan percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian buat Tuhan pada pagi hari ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hanya kepadamu yang memberikan segala perlindungan bagi kami. Haleluya Tuhan. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Mau berserah diri, bersandar kepadamu, karena Engkaulah perlindungan bagi kami Bapa. Haleluya. Oh, saat ku tak melihat
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Rencana Tuhan dan rancangan Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok lusa dalam kehidupan kita. Tapi saat kita percaya bahwa Dia yang melindungi kita, Dia yang membentengi kehidupan kita, dan kita percaya Injil yang memberikan kekuatan untuk kita tetap melangkah dan berjalan dalam situasi saat ini. Kita harus percaya, katakan dan ungkapkan melalui setiap perkataan kita bahwa kita mampu melalui situasi saat seperti ini. Hanya percaya sama Tuhan. Hatiku percaya, kami percaya. Hatiku percaya, haleluya. Ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya. Glory, kami percaya padamu Tuhan. Dalam PPKM saat ini, bahwa Kristus yang menolong kami. Karena begitu besar kasih Allah kepada kami, Dia yang menjadi putranya yang tunggal untuk selamatkan kami, Bapa. Haleluya. Glory. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dan melakukan kehidupan ini. Kami percaya manusia perkataan kami ada kekuatan baru. Kami sehat, kami disembuhkan, kami diluputkan oleh karena firman-Mu yang mengatakan kepada kami hingga malam hari ini, pagi hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan baru bagi kami dalam situasi keadaan sekarang ini Bapa, yang memberikan kemampuan untuk kami semakin lebih dekat dan dekat lagi kepadamu Tuhan. Memberkati setiap anak-Mu ya Bapa. Semua kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri bekerja dan berkarya lebih heran lagi, menerapkan pada setiap firman yang kami dengar pada pagi hari. Haleluya.
kepadamu. Kalau pagi hari ini kami harus belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengatakan bahwa Engkau dahsyat, Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah hambanya sampaikan. Terima kasih Engkau berkati Pak Subur yang sudah menyampaikannya. Engkau berkati WL Singer, Engkau berkati para tim musik yang pagi hari ini sudah melayani Engkau. Terima kasih Bapak, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita beranjak dan berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya